sini kami akan membahas materi tentang manajemen modal kerja. Simak penjelasannya ya. Apa sih modal kerja? Modal kerja adalah jumlah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan memenuhi kebutuhan lain yang bersifat jangka pendek. Terdapat 3 pilihan pola pembiayaan modal kerja. Yang pertama, pola pembiayaan agresif. Pola ini lebih banyak menggunakan dana jangka pendek. Yang kedua, pola pembiayaan konservatif. Sedangkan pola ini perusahaan lebih banyak mengandalkan dana jangka panjang. Dan yang terakhir, pola pembiayaan moderat. Pola ini pada dasarnya merupakan keseimbangan antara penggunaan dana jangka pendek dan dana jangka panjang. Selanjutnya, ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang dimiliki perusahaan untuk dapat menjalankan fungsi perusahaan. Dan modal kerja ini dibagi menjadi 2. Simak penjelasannya di video ini ya guys. Yang kedua, ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal kerja variabel diantaranya yang pertama ada modal kerja musiman, yang kedua ada modal kerja siklis, dan yang terakhir adalah modal kerja darurat. Penjelasannya seperti yang ada di sini. Kebijakan investasi modal kerja merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen modal kerja. Modal kerja sendiri merujuk pada dana yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Kebijakan investasi modal kerja menyangkut bagaimana suatu perusahaan mengelola dan mengalokasikan sumber daya ke dalam aset lancar, seperti persediaan, piutang, dan kas, untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis. Ada 3 kebijakan berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja, yaitu kebijakan konservatif. Perusahaan menerapkan kebijakan investasi modal kerja konservatif akan jumlah aktivitas lancar yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. Yang kedua, kebijakan agresif. Perusahaan menerapkan kebijakan ini untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. Dan yang terakhir, kebijakan moderat. Perusahaan menerapkan kebijakan tersebut untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil dari kebijakan konservatif, tetapi lebih besar dari kebijakan agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan atau suatu kegiatan usaha. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya. Pembiayaan modal kerja biasanya berjangka waktu pendek maksimal 1 tahun. Biasanya pembiayaan modal kerja dalam penyalurannya diberikan oleh pihak kreditur kepada nasabah, atau yang sering disebut debitur melalui bank ataupun non-bank. Zero working capital adalah strategi pengelolaan modal kerja di mana perusahaan berusaha mengoptimalkan kas dan operasional dengan meminimalkan jumlah modal kerja yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi persediaan, mempercepat piutang, dan menunda pembayaran kewajiban utang. Tujuan dari strategi ini adalah agar perusahaan dapat tetap berjalan dengan efisien tanpa membutuhkan modal kerja yang tinggi. Keuntungan zero working capital. Yang pertama yaitu efisiensi modal. Modal yang digunakan akan lebih efisien sehingga dapat dialokasikan untuk investasi atau peluang lainnya. Yang kedua, peningkatan likuiditas. Arus kas perusahaan lebih lancar karena piutang yang lebih cepat cair dan utang yang lebih lambat dibayar. Dan yang ketiga, pengurangan biaya. Biaya terkait dengan penyimpanan persediaan dan bunga pinjaman dapat dikurangi. Tantangan zero working capital. Yang pertama yaitu risiko kehabisan persediaan. Jika persediaan terlalu dikurangi, bisa saja perusahaan kehabisan barang yang dibutuhkan dalam produksi atau penjualan. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok dan pelanggan. Agar ZWC dapat berjalan efektif, perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan untuk mempercepat pembayaran dan memperpanjang waktu pembayaran utang.
Keuntungan dan kerugian pembiayaan jangka pendek. Kerugian dan keuntungan pembiayaan jangka pendek merujuk pada dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari keputusan untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan dengan menggunakan dana yang harus dibayar kembali dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Terdapat pro dan kontra penggunaan hutang jangka pendek. Yang pertama, kecepatan. Lebih cepat untuk memperoleh kredit jangka pendek daripada kredit jangka panjang. Yang kedua, fleksibilitas. Untuk mendanai aktiva lancar, temporer atau musiman, perusahaan cenderung kurang menyukai hutang jangka panjang. Yang ketiga, biaya hutang. Pada umumnya, hutang jangka panjang lebih mahal biayanya. Suku bunganya lebih tinggi daripada hutang jangka pendek. Yang keempat, resiko hutang. Dan penjelasannya bisa kalian lihat di sini ya guys.